Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dela Septiana Umul Pratiwi dan teman saya Isna Rahmawati akan mempresentasikan terkait kepribadian dan gaya hidup konsumen. Yang pertama, saya akan membahas terkait kepribadian dan gaya hidup. Apa sih itu kepribadian? Menurut Suharmo dan Sutarso, kepribadian merupakan sekumpulan karakteristik psikologi unik yang secara konsisten mempengaruhi cara seseorang dalam merespon sesuatu di sekelilingnya. Pada kepribadian ini terdapat tipe dan karakteristik. Menurut Rene Baron dan Elizabeth Wigel, kepribadian seseorang itu terbagi menjadi 9 tipe. Yang pertama yaitu tipe perfeksionis. Pada tipe ini, seseorang akan termotivasi karena kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri dan orang lain, serta menghindari marah. Tipe yang kedua yaitu tipe penolong. Orang pada tipe ini terpengaruh karena kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan mengekspresikan perasaan positif pada orang lain. Yang ketiga yaitu tipe pengejar prestasi. Pada hal ini, seseorang akan termotivasi karena keinginan untuk sukses di masa depan. Yang keempat yaitu tipe romantis. Pada tipe ini, seseorang termotivasi karena kebutuhan dalam memahami diri sendiri serta dipahami oleh orang lain. Yang kelima yaitu tipe pengamat. Pada tipe ini, seseorang itu akan termotivasi karena ingin mengamati segala sesuatu yang ada di sekelilingnya seperti alam semesta. Dan yang keenam yaitu tipe pencemas. Orang tipe ini termotivasi karena kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, merasa diperhatikan, dan terhindar dari kesan pemberontak. Dan yang ketujuh yaitu tipe petualang. Pada tipe ini, seseorang termotivasi karena kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal yang menyenangkan. Dan yang kedelapan yaitu tipe pejuang. Pada tipe ini, seseorang itu termotivasi karena kebutuhan untuk dapat mengandalkan diri sendiri, kuat, serta memberi pengaruh pada dunia. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu tipe pendamai. Pada hal ini, seseorang itu akan termotivasi untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain, dan menghindari konflik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait karakteristik kepribadian. Menurut Sumarwan, karakteristik kepribadian seseorang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kepribadian yang menggambarkan perbedaan individu. Maksudnya pada hal ini, individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga kepribadian itu merupakan pembeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua yaitu kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Maksudnya, kepribadian seseorang itu ada yang dapat bertahan lama, mulai dari kecil hingga dewasa. Terus yang terakhir yaitu kepribadian dapat berubah. Tentunya kepribadian itu tidak semuanya bertahan lama, namun juga ada yang dapat berubah. Sepertinya yaitu kepribadian terkait kurangnya percaya diri. Seiring berjalannya waktu, seseorang itu dapat berubah menjadi percaya diri. Dan yang selanjutnya saya akan membahas terkait gaya hidup. Apa sih gaya hidup? Menurut Sumarwan, gaya hidup merupakan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang. Sedangkan menurut Coulter dan Keller, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Pada gaya hidup ini tentunya terdapat indikator pengukuran gaya hidup. Menurut Plummer dan Essel, dalam sebuah gaya hidup itu terdapat alat pengukuran pada dimensi activity, interest, dan opinion. Pada activity atau aktivitas itu dapat diukur dengan indikator seperti pekerjaan, hobi, kegiatan, sosial, dan liburan. Sedangkan pada interest atau minat itu dapat diukur dengan keluarga, rumah, pekerjaan, dan masyarakat. Sedangkan pada opini itu dapat diukur dengan indikator seperti diri sendiri, masalah sosial, politik, bisnis, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup sendiri itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Nugraheni,
terdapat dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Pada faktor eksternal ini meliputi keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Sedangkan pada faktor internal itu meliputi sikap, pengalaman, kepribadian, motif, dan persepsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya hidup seseorang itu berkaitan dengan kepribadian, di mana seseorang dalam menentukan pola atau cara hidup itu berdasarkan kepribadian atau karakteristik psikologinya. Contohnya, seseorang yang memiliki kepribadian berjiwa sosial tinggi, tentunya kemungkinan kecil akan memiliki gaya hidup yang mewah atau yang tinggi, karena mereka akan berpikir untuk memperjuangkan jiwa sosialnya dibandingkan untuk hidup bermewah atau bermegah-megahan. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas terkait nilai dan gaya hidup. Apa sih yang dimaksud nilai di sini? Menurut Rockach, nilai ini merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan cara pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait sifat nilai. Menurut Rockach itu sendiri, nilai itu terbagi menjadi beberapa sifat. Yang pertama yaitu nilai mempunyai sifat bertahan. Maksudnya itu nilai atau penilaian seseorang itu mempunyai sifat yang bertahan cukup lama. Terus yang kedua yaitu nilai sebagai keyakinan. Terus yang ketiga yaitu nilai sebagai alat atau instrumental, di mana alat di sini sebagai penilaian moral dan nilai kompetensi seseorang. Terus yang keempat yaitu nilai bersifat eksplisit dan implisit. Kalau di sini tuh bukan menurut Rockach, di sini tuh nilai bersifat eksplisit dan implisit itu menurut Kluckhohn. Selanjutnya saya akan membahas terkait fungsi nilai. Menurut Rockach sendiri, fungsi nilai itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsi nilai sebagai standar. Maksudnya, standar penilaian sebuah produk. Terus yang kedua yaitu fungsi nilai sebagai motivasional. Dalam hal ini, nilai itu dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Terus yang ketiga yaitu nilai berfungsi sebagai ego. Di mana pada hal ini, nilai itu akan mengarahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan atau memenuhi egonya. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Isna, teman saya. Selanjutnya adalah kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam membeli hingga setelah membeli bisa dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya hidup konsumen. Keputusan membeli dipengaruhi karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, dan gaya hidup serta kepribadian konsep diri pembeli. Kepribadian juga memerankan pengaruh penting dalam penentuan pembelian. Kepribadian konsumen juga dapat memaksa produsen untuk menyesuaikan dengan segmentasi produk yang bersangkutan. Lalu, menurut Sunarto, dia mendefinisikan gaya hidup atau lifestyle adalah pola kehidupan seseorang. Untuk memahaminya, kita harus mengukur dimensi AIO atau Activities, Interest, Opinion. Untuk activities, itu dimaksud sebagai wujud dari aksi atau tindakan yang dilakukan seseorang seperti berbelanja ke toko, memberitahu kepada teman tentang produk baru, dan tindakan lainnya. Lalu, untuk interest, sebagai derajat kesenangan yang menyertai perhatian khusus dan berkelanjutan pada objek, kejadian, atau topik. Lalu, untuk opinion, sebagai jawaban lisan atau tulisan yang diberikan oleh seseorang sebagai respon terhadap stimulus berupa pertanyaan. Lalu, gaya hidup dan kepribadian sangat erat kaitannya. Konsumen yang kepribadiannya dikategorikan beresiko rendah tidak mungkin memiliki gaya hidup seperti berspekulasi di pasar modal atau melakukan aktivitas-aktivitas kesenangan. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan setiap diri pribadi, gaya hidup dan kepribadian perlu dibedakan dengan dua alasan yang penting. Selanjutnya adalah implementasi strategi dalam pemasaran.
Gaya hidup konsumen bisa memberikan manfaat kepada pemasar. Pemasar bisa memanfaatkannya. Adapun manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar atau sasaran. Yang kedua, pemahaman gaya hidup konsumen juga membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. Yang ketiga, jika gaya hidup telah diketahui, maka pemasar bisa menempatkan iklan produknya pada media-media yang cocok. Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Dalam hal ini, bisa digunakan oleh pemasar dalam hal strategi pemasaran. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup. Pemasar seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap dan daur hidup dan mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk setiap tahap. Lalu yang kedua, pekerjaan. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok kerja tertentu. Jadi, dalam memasarkan itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya, petani pasti yang dipasarkan kan sesuatu hal yang berhubungan dengan produk-produk pertanian. Lalu yang ketiga, situasi ekonomi. Dalam situasi ekonomi, seseorang akan mempertimbangkan dalam membeli produk mahal bila dia mempunyai pendapatan yang cukup untuk dibelanjakan maupun ditabung. Lalu yang keempat, dalam kepribadian dan konsep diri, misalnya, wanita selalu berusaha menghindari makanan yang mengandung kadar gula tinggi walaupun sebenarnya suka dengan rasa manis. Dalam hal ini, pemasar dapat menggunakan perilaku seperti itu dengan menawarkan makanan dengan kadar gulanya rendah, tapi dengan rasa yang manis. Atau bisa juga dengan memanfaatkan produk yang menyehatkan, seperti gula dengan less sugar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.